البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang kita ambil terakhir mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-64 mengenai keadaan orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Yahud dan Nasara. Ayat yang ke-64 dari surat Al-Baqarah. Mereka tetap tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka berbagai macam bala dan malapetaka serta bencana. Termasuk contoh tipu daya atau makar yang dibikin oleh orang-orang ahlul kitab, yaitu mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu, namun mereka membuat hilah atau tipu daya atau makar. Di hari Sabtu mereka memasang jaring-jaring, kemudian mereka mengambil ikan pada hari Ahad atau hari Minggunya. Itulah hilah mereka, padahal mereka dilarang aslinya, namun mereka mencari cara lain. Ketika mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu, akhirnya di hari Sabtu mereka tidak mengambil, cuman memasang jaring-jaring yang nantinya mereka akan mengambil ikan tersebut pada hari Ahadnya. Allah musta'an. Kita lihat di sini, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-65 dari surat Al-Baqarah ini, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan mereka ahlul kitab, yaitu orang Yahud, yang mereka sudah diberikan peringatan agar mereka tidak melampaui batas, tidak mencari ikan pada hari Sabtu. Kita lihat sini, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang mereka melampaui batas minkum di antara kalian fis sabti, yaitu pada hari Sabtu.
yaitu mereka dilarang untuk mencari ikan, menangkap ikan pada hari Sabtu tersebut. Namun mereka mencari makar atau tipu daya atau mencari hilah, cara biar bisa mendapatkan ikan tersebut. Mereka dengan cara memasang jaring-jaring pada hari Sabtu, kemudian mereka menangkap ikan tersebut pada hari Ahad. Nah, kita lihat di sini, karena sebab ulah yang mereka timbulkan atau ulah yang mereka perbuat, akhirnya Allah Ta'ala pun menghukum mereka. Allah Ta'ala mengubah mereka menjadi menjadi babi-babi yang sangat hina. Bayangkan itu. Semula manusia biasa, namun karena mereka tidak taat kepada apa yang Allah Ta'ala barakallahu fikum syariatkan, mereka dilarang, namun justru malah mereka melanggar. Akhirnya Allah Ta'ala pun mengubah mereka menjadi hewan yang sangat hina, yaitu menjadi babi. Nah, kita lihat di sini, faqulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semuanya babi-babi yang sangat rendah dan hina. Bayangkan ini, sangat jelek, hina, rendah, dagingnya haram. Paham ya? Nah, karena daging babi haram. Barakallahu fikum. Naam. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan hanya saja Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan juga yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua menunjukkan bahwasannya mereka diubah menjadi hewan yang sangat hina sekali. Hewannya tidak halal dimakan, kemudian juga tahu sendiri bagaimana keadaannya. Naam, wal iyadu billah. Kita lihat tafsirannya di sini. Walaqad alimtum ya ma'syarul yahud, sungguh kalian telah mengetahui wahai segenap orang-orang Yahud, ma halla minal ba'si bi aslafikum, apa yang telah ditimpakan berupa bencana kepada orang-orang yang sebelum kalian, min ahlil qaryah, dari penduduk negeri ini, allati asat amrallah, yaitu penduduk negeri yang mereka bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, fima akhadahu alaihim min ta'dhimis sabt, pada perkara yang mereka melanggar dari pengagungan terhadap hari Sabtu. Fima akhadahu alaihim, perjanjian yang telah dijanjikan kepada mereka, jangan sampai mengambil ikan pada hari Sabtu tersebut, menangkap ikan pada hari Sabtu tersebut. Naam, min ta'dhim sabti, karena mengagungkan hari Sabtu tersebut. Fahtaru, kemudian mereka justru memakai hilah, membuat tipu daya, bagaimana caranya biar bisa mengambil ikan juga. Naam, listiyadis samak, untuk memburu ikan fi yaumis sabti. Akhirnya mereka bikin hilah, membuat tipu daya cara agar bisa mengambil ikan di hari Sabtu tersebut. Akhirnya bagaimana caranya? Biwad'i asyibak, dengan meletakkan asyibak, jaring-jaring. Meletakkan jaring-jaring di sungai tersebut, wa hafril barak, dan juga menggali sungai tersebut, didalamkan, dipasang jaring di situ. Tsumastadu as-samak yaumal ahad, kemudian mereka mengambil ikan-ikan tadi di hari Ahad. Ini hilahnya ini. Paham ya? Mereka licik sekali, barakallahu fikum. Nah, sehingga sampai saat ini, hingga saat ini pun mereka berupaya untuk merusak agama Islam. Bagaimana? Pandai mereka dalam perkembangan teknologi. Namun apakah mereka akan beruntung? Tidak sama sekali. Termasuk pengikut Dajjal di akhir zaman nanti yang paling banyak siapa? Orang Yahud dan para wanita, yang nanti mereka ketika turun Nabi Isa alaihissalam, barakallahu fikum, untuk menumpas Dajjal tersebut, mereka lari tunggang langgang, dikejar oleh orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, dibunuh mereka orang Yahud. Akhirnya mereka sembunyi di balik-balik pohon, dan masing-masing pohon berbicara, wahai orang muslim, di belakangmu ada orang kafir, bunuhlah dia. Dibunuh, kecuali pohon-pohon yang tidak bicara waktu itu. Pohon apa itu? Pohon apa itu? Pohon yang tidak mau bicara, pohon gharqad. Paham ya? Pohon gharqad ini enggak bicara, dia diam aja dia. Paham ya? Nah, selain itu pohon-pohon yang lainnya berbicara. Wahai orang muslim, wahai orang mukmin, di belakang pun ada orang Yahud, orang kafir, bunuhlah dia. Dibunuh. Akhirnya Dajjal pun lari, dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam, tertangkap di sebuah tempat namanya Babunuddin. Disitulah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam.
Paham ya? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dia langsung lumpuh, lulur sebagaimana apa? Garam dalam lautan. Nah, Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal laknatullah alaih. Dajjal sudah ada atau belum sekarang? Wallahu alam. Ada. Dajjal itu sudah ada, cuman di mana wallahu alam gitu loh. Yang jelas sudah ada. Karena waktu itu di zaman barakallahu fikum, salah seorang sahabat waktu itu, sebelum dia masuk Islam, pernah berlayar dengan beberapa pasukan atau beberapa manusia waktu itu. Sahabat ini waktu itu agamanya masih Nasrani ya. Agamanya belum Islam waktu itu. Kemudian terdampar di sebuah pulau karena terombang-ambingkan oleh ombak, akhirnya terdampar di sebuah pulau. Nah disitulah bertemu Dajjal. Nah, siapa sahabat ini? Jasasa bukan sahabat. Anda tanyakan sahabatnya siapa ini? Sahabat yang dulu belum masuk Islam, kemudian bertemu siapa? Dajjal di sebuah pulau tersebut. Tamim bin Aus Ad-Dari Abu Ruqayyah. Paham ya? Nah, ini sebelum apa? Sebelum dia masuk Islam waktu itu, terdampar di sebuah pulau, kemudian di situ tidak langsung ketemu Dajjal, ada penjaganya. Penjaga Dajjal namanya Jassasah ini. Yang jaga ini namanya Jassasah. Jassasah. Paham ya? Jassasah. Rambutnya sangat lebat, tidak diketahui mana kepalanya, mana pantatnya, karena saking lebatnya tersebut. Ditunjukkan dia. Abu Ruqayyah tunjukkan. Nah, apakah aku mau tunjukkan pada seseorang yang akan keluar nanti di akhir zaman? Nah, itu Dajjal tadi itu ditunjukkan. Ternyata sudah dibelenggu Dajjal di dalam penjara tersebut. Tempatnya di mana wallahu alam. Tidak bisa kita memastikan, juga tidak bisa karena tidak disebutkan. Riwayat-riwayat yang sahih tidak disebutkan tempatnya di mana. Yang jelas di sebuah pulau yang mana di situ apa? Barakallahu fikum, tidak dikenal mana pulaunya. Dan akan keluar di akhir zaman nanti. Nah, ketika Rasulullah diceritakan tentang keadaan itu, Rasulullah benarkan, benar, Dajjal itu sudah ada, dan itulah nanti yang akan keluar. Jadi kisahnya Abu Ruqayyah dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal akan keluar di akhir zaman. Semuanya akan dijelajahi, kecuali apa? Dua kota yang sangat mulia dan suci, Makkah dan Madinah. Tidak bisa masuk pada Makkah dan Madinah. Dibentengi oleh para malaikat dengan membawa pedang-pedang mereka. Bayangkan itu. Kemudian kebanyakan pasukan Dajjal itu dari kalangan wanita dan orang-orang Yahud. Oleh karena itu tidak asing lagi kalau sampai saat ini orang-orang Yahud berupaya untuk memusuhi agama Islam. Memusuhi melalui media-media sosial atau melalui barakallahu fikum teknologi-teknologi yang canggih dan semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat di sini hilatan ilal muharram. Ketika mereka memasang jaring-jaring tadi di hari Sabtu untuk mengambil ikannya, memanen ikannya di hari Ahad, ini adalah hilah yang mereka bikin untuk menuju perkara yang haram tadi. Paham ya? Nah, falamma fa'alu dzalik, kemudian ketika mereka melakukan hal itu, masakhahumullahu qiradatan manbudhin. Kemudian Allah Ta'ala ubah mereka menjadi babi-babi yang sangat hina dan rendah. Bayangkan itu. Balasan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ahsan barakallahu fikum. Enggak terpikir mereka diubah menjadi apa? Monyet. Allah musta'an. Monyet sahih. Ahsantum barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tidak terpikir tadi ya. Qiradatan yaitu monyet-monyet. Atau kera gitu ya. Kera yang sangat hina dan rendah. Sahih. Allah musta'an. Tidak terpetik tadi, benar. Jadi kalau Allah musta'an, kalau babi apa? Khinzir. Barakallahu fikum, itu yang kami inginkan, tapi lain. Cuman di sini tadi Anda enggak terpikir bahasanya itu dalam artian inginnya kera itu, tapi ternyata petik lain, terucap lain itu. Paham ya? Qiradatan adalah dari kirdun, kera atau monyet-monyet yang hina dan rendah. Barakallahu fikum, itulah diubah mereka. Diubah menjadi kera-kera yang hina. Barakallahu fikum. Terus sekarang kera-kera yang ada di kebun binatang itu, apakah mereka adalah orang Yahudi itu? Ini kebun binatang ada kera itu kan? Itu orang Yahudi bukan itu? Itu lain lagi ya. Yang jelas waktu itu kera-kera yang terdahulu ya adalah terdahulu. Adapun sekarang yang ada di kebun binatang itu tidak bisa kita katakan itu keturunan orang Yahudi, nggak bisa. Itu makhluk yang baru yang Allah ciptakan gitu loh, paham ya? Makhluk yang lain. Cuman waktu itu orang Yahud ketika bikin hilah
tipu daya atau makar yang seperti ini keadaannya, Allah Ta'ala benar-benar mengubah mereka. Ya mudah menjadi kera tadi. Paham ya? Cuman kera yang sekarang bukan kera yang waktu itu, bukan. Yang jelas apa? Sudah berbeda zaman. Barakallahu fikum. Seperti itu. Ini Allah Ta'ala ubah mereka menjadi apa? Kera yang sangat rendah dan hina ini. Bentuknya sudah tahu bagaimana, seperti itu. Jadi, barakallahu fikum hafizakumullah, ini termasuk balasan bagi orang-orang yang menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang serupa, dalam artian menentang syariat Allah dan juga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan tertimpa seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum, peringatan bagi orang-orang yang menentang syariatnya. Apa yang akan ditimpakan? Azab yang pedih atau bala malapetaka yang sangat berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepadanya apa? Sebuah fitnah, bala, ujian, malapetaka, bencana, atau ditimpakan pada mereka apa? Azab yang pedih. Itu hati-hati. Barakallahu fikum. Jadi kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah syariat, ini halal, ini haram, ini benar, ini batil, mau tidak mau kita harus taat sepenuhnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena tidak boleh kita mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kenapa tidak boleh? Barakallahu fikum. Karena itu jalan menuju kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla mubina." Dan tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki-laki maupun wanita, manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah syariat, ini halal, ini haram, kemudian dia mencari pilihan yang lain, ini enggak layak. Ini sunnah, ini bid'ah, tinggalkan yang bid'ah, ambil yang sunnah. Jangan mencari pilihan yang lain. Oh, ini enggak cocok ini dengan pemikiran kita. Ini tidak cocok dengan akal kita. Kalau seandainya ada dalil yang sahih, kok akal kita tidak terima, jangan dimenangkan akalnya, ambil dalilnya, tinggalkan akalnya. Paham ya? Dalam artian jangan memenangkan akal. Karena agama tidak dibangun dengan akal. Paham ya? Tapi dibangun di atas dalil. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa agama ini tidak dibangun di atas akal? Barakallahu fikum. Karena nanti kalau seandainya dibangun di atas akal, banyak perkara syariat yang akan rusak. Sehingga dinukilkan dari ucapan barakallahu fikum, Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ucapan yang sangat bagus, ucapan yang sangat indah. Apa kata beliau? "Lau kana dinu bir ra'yi la kana batinul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau seandainya agama itu dengan akal, perhatikan ya, niscaya bagian kaos kaki atau khuf, paham ya? Khuf itu kan yang dipakai ketika musim dingin misalkan. Itu niscaya bagian bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Paham belum? Tapi perintah Rasulullah bagaimana? Kalau misalkan orang kedinginan memakai kaos kaki atau khuf, yang diperintahkan untuk musab atasnya atau bawahnya? Atasnya, bukan bawahnya. Tapi secara akal yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi karena agama tidak dibangun di atas akal, oleh karena itu apa? Kita menerapkan dalil dan juga landasan tadi. Yang diusap atasnya walaupun bawah kotor. Paham ya? Itu termasuk barakallahu fikum, nasihat yang sangat bagus sekali dari barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "Lau kana ad-dinu bir ra'yi la kana batinul khuffi aula bil mas'i min a'la." Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah kaos kaki atau khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Karena yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi karena agama landasannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalil, maka tidak bisa dengan akal. Barakallahu fikum, jangan sampai akal kita barakallahu fikum memainkan atau mempermainkan dalil. Barakallahu fikum, karena itu sangat berbahaya sekali. Dan nanti pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang berikutnya mengenai Bani Israil. Diperintahkan untuk menyembelih sapi, malah mencari sapi yang mana, warnanya apa bentuknya, yang kayak apa. Banyak bertanya.
Nah, banyak pertanyaan seperti ini barakallahu fikum, pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya adalah min sunnatil yahud. Paham ya? Termasuk sunnahnya orang-orang Yahud ahlul kitab. Paham ya? Bani Israel. Hati-hati. Diperintahkan untuk membeli sapi, menanyakan sapi yang mana? Warnanya apa? Banyak bertanya. Akhirnya di akhir-akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakan karena banyak bertanya tadi. Jadi aslinya bagaimana? Boleh enggak kita banyak bertanya? Banyak bertanya dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, itu dilarang. Dan itu sebab kebinasaan umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, barakallahu fikum dalam sebuah hadis yang sahih, ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Paham itu ya? Rawahul Bukhari Muslim hadis Abi Hurairah itu. Nah, apa artinya? Dan apa-apa yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, dan perkara yang aku perintahkan pada kalian kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya. Paham ya? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ingat-ingat ya, banyak bertanya sini maksudnya yang bagaimana? Pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Adapun pertanyaan masalah agama, itu perkara yang syariatkan. Allah Ta'ala berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu ahlul ilm, manakala kalian tidak mengetahuinya. Jadi bertanya perkara yang bermanfaat, yang berfaedah itu enggak masalah. Tapi yang dilarang adalah pertanyaan yang mengarah kepada apa? Pertanyaan yang tidak ada faedahnya dan juga pertanyaan yang sia-sia. Paham ya? Nah, kemudian juga dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala membenci dan mengharamkan di antaranya apa? Naam kasratus su'al. Kasratus as-su'al, banyak bertanya. Qila wa qal. Naam, tidak jelas kabarnya. Kata si fulan menukilkan kabar tidak jelas. Paham ya? Kemudian apa? Huququl ummahat, di antaranya juga durhaka kepada para ibu, masa ibunya. Kemudian juga apa? Naam barakallahu fikum wa wa'dil banat. Naam, mengubur anak perempuan hidup-hidup termasuk perkara yang Allah haramkan. Kemudian wa man'il wahat, tidak suka memberi orang yang membutuhkan, kemudian juga menahan hartanya, tidak mau sedekah. Itu semuanya perkara yang barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah taala larang. Barakallahu fikum. Jadi sunnatul yahud, kisah daripada perjuangan orang Yahud untuk menghancurkan agama Islam sejak dahulu. Paham ya? Sehingga Rasulullah pun juga mewanti-wanti, memperingatkan agar kita tidak mengikuti jejak mereka. Karena apa? Karena Rasulullah telah menyatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum, atau la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Nah, sungguh-sungguh engkau akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin la taba'tumuh. Paham ya? Apa artinya? Sungguh, kalian akan mengikuti langkah-langkah orang yang sebelum kalian. Ini maksudnya orang-orang yang jauh dari ilmu ya. Shibran shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan hingga kalau seandainya mereka masuk dalam lubang hewan dab, paham ya? Niscaya kalian pun akan masuk juga ke dalam lubang tersebut. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman. Kata Rasulullah apa? Mereka itu apakah orang Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, faman, siapa lagi walaupun mereka? Paham ya? Siapa lagi walaupun mereka? Jadi hati-hati, orang-orang Yahud dan Nasara, orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang mereka adalah musuh agama Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menghancurkan agama Islam, baik melalui dalam maupun melalui luar. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum tertipu atau terpanas-panasi dengan apa? Dengan gemboran-gemboran di luar sana. Jihad di sana, jihad di sini, perang sana, perang sini. Dilihat dulu sebab dan juga akibatnya. Apakah benar jihad itu benar ditegakkan? Dari mana ungkapan jihad tersebut? Kemudian apa yang terjadi di sana? Karena barakallahu fikum hafizakumullah, seringnya di sana itu ada unsur yang namanya Hamasiyun. Hamasiyun itu kelompok sesat dari kalangan Ikhwan Muslimin. Hati-hati. Mereka berupaya memanas-manas di masyarakat yang tidak bersalah untuk memberontak pemerintah yang jahat. Begitu dipanasi mereka bergerak, memberontak, menyerang. Akhirnya setelah itu apa? Pemerintah yang jahat tadi membalas. Yang dibalas bukan sembarangan. Rakyat yang tidak bersalah pun mati banyak. Paham ya? Nah inilah saat ini kita hadapi dan kita saksikan kabar-kabar yang terdengar.
mengenai Rohingya dan semisalnya, Suriah dan semisalnya, Yaman dan semisalnya, itu sebenarnya kalau kita telusuri ulah-ulah siapa? Seringnya adalah ulah-ulah IM ini, Ikhwan Muslimin. Jadi mereka pandai mengompor-ngompori, menanasnya gitu ya. Nah, jadi awalnya rakyat yang biasa dikasih senjatanya pun tidak memadai, kemudian diperintahkan untuk berontak. Kalian tuh didolimi, kalian tuh seperti ini. Akhirnya bangkit mereka. Bangkit untuk menyerang apa? Pemerintah yang sah tadi, yang dolim, yang jahat tadi. Akhirnya setelah bangkit, paham ya? Apa yang terjadi? Pemerintah tadi membalas dengan yang lebih ganas dan lebih mengeri lagi. Banyak rakyat yang tidak bersalah terbunuh dan semisalnya. Namun kewajiban bagi kita bagaimana? Kewajiban kita kalau kita tidak ikut jihad, apakah Ahlussunnah diam itu saja? Ahlussunnah diam kemudian tidak ikut andil? Kita ikut andil untuk mendoakan mereka. Barakallahu fikum, mendoakan kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama di Rohingya dan semisalnya, agar Allah Ta'ala senantiasa menolong apa? Agama Islam dan juga kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan agar Allah Ta'ala segera menghancurkan musuh-musuh Islam dimanapun mereka berada. Caranya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita mudah terprovokasi. Jihad sana, perang sini, bom sana, bom sini. Kita nggak seperti itu, barakallahu fikum. Kita diatur dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak sembarangan. Paham ya? Tidak semudah itu kita sembarangan. Kita masih punya pemimpin, pemerintah di atas kita bagaimana? Jangan sampai kita bertindak sewenang-wenang. Kita wajib taat kepada pemimpin kita, pemerintah kita. Selama perintah tersebut perintah yang ma'ruf, perintah yang baik, perintah yang tidak mungkar, kita wajib taat kepada pemimpin kita, pemerintah kita. Jangan bertindak sewenang-wenang. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Nah, kita sekarang rakyat, memiliki pemerintah, pemimpin yang mana kita tahu sendiri keadaannya bagaimana. Kita doakan mereka agar dapat hidayah. Kemudian apa kita boleh memberontak? Jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat dan tidak ada unsur-unsur yang barakallahu fikum harus adanya pemberontakan yang disitu punya kekuatan semisalnya, tidak. Paham ya? Kita tidak boleh berontak sewenang-wenang seperti itu. Tidak boleh melakukan kudeta, revolusi, demonstrasi, jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan demonstrasi. Itu unsur-unsur demonstrasi adalah pemikiran-pemikiran dari orang-orang Khawarij yang fungsinya untuk menghancurkan agama Islam, memberontak tadi itu. Paham ya? Kita wajib taat selama perkara tersebut perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Misalkan taat pada wanita, contohnya apa? Taat rambu-rambu lalu lintas. Taat rambu-rambu lalu lintas. Ditetapkan situ kalau merah berhenti, kalau kuning siap-siap, kalau hijau berjalan, itu kita taati. Karena di balik itu ada apa? Unsur keselamatan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ada maslahat kepentingan kepada seluruh manusia. Kalau misalkan ya sudah diatur seperti itu rambu-rambu, merah malah justru berjalan, nanti akan terjadi apa? Bertabrakan dan semisalnya, kekacauan di mana-mana. Misalkan diperintahkan kalau bepergian jauh, misalkan pakai helm, tujuannya kalau ada kecelakaan biar aman kepalanya misalkan, tidak terbentur oleh batu dan semisalnya. Itu semuanya peraturan-peraturan yang dalamnya ada unsur apa? Kebaikan, maslahat. Itu kita taati. Adapun perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang haram, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu bukan paksaan, tapi ikhtiyari, pilihan kita memilih yang lebih bagus dan lebih selamat, tidak wajib taat pada perkara yang maksiat. Paham soalnya ya? Nah, cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.